Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Pertama-tama tak lupa marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang kali ini kita bisa menunaikan sholat zuhur secara berjamaah dan dilaksanakan di tengah-tengah bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari itu semua, dan pada hari ini kita lanjutkan dengan taklim kajian khas Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bulan ini dikenal sebagai bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan maghfirah, bulan rahmat, dan segala bulan kebaikan dalamnya. Yang patut kita hati-hati adalah karena saking banyak pilihan ibadahnya, kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa memilih ibadah yang tidak tepat. Saya akan bilang bukan ibadah yang salah, tapi ibadah yang tidak tepat. Sebenarnya di awal-awal kita sebagai manusia, lahir sebagai manusia, kita diperintahkan untuk melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan thalabul ilmi. Dan dalam sabdanya Rasul menegaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Titik tekannya fardhah itu apa? Kalau wajib biasa namanya fardun. Kalau wajib luar biasa namanya fardhatun. Itu ada dua redaksi. Fardhatun itu namanya sighat mubalaghah, menyangatkan. Tambah lagi ada tak marbutoh. Itu menyangatkan, itu sangat-sangat wajib. Yang kemudian dalam penjelasan para ulama, kata fardhatun itu ternyata bermakna misionaris. Tertentu. Apa yang paling wajib? Jadi kita belajar sesuatu itu yang paling wajib ternyata adalah mengetahui status hukum amal perbuatan. Mana yang termasuk wajib, mana yang termasuk sunnah, mana yang termasuk makruh, mana yang termasuk mubah, dan mana yang termasuk paling haram. Wajib ini diketahui. Ilmu pertama yang harus dilalui. Tanpa itu kita bisa tersesat. Saya contohkan begini. Ini syahrul ibadah. Betul ya? Syahrul ibadah, semua orang beribadah. Sholat duha rajin, yang biasanya nggak rajin. Baca Quran rajin, biasanya nggak baca Quran. Kan begitu. Tapi kita tahu baca Quran hukumnya apa? Baca Quran hukumnya? Kok nggak tahu baca Quran hukumnya wajib? Sunnah. Baca Quran itu nggak ada yang mengatakan baca Quran hukumnya sunat. Harus tahu Anda hukumnya baca Quran sunat. Sholat duha hukumnya apa? Sunat. Pertanyaan kemudian, kalau kerja hukumnya apa? Kerja hukumnya apa? Wajib. Coba bayangkan. Ini hukum nih. Makanya kenapa Anda harus tahu status hukum perbuatan. Anda di jam kerja yang wajib, lalu ngeluyur ke mushola, baca Quran yang sunnah, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Separuh kali. Gak ada separuhnya. Itu pentingnya kita. Makanya saya hari ini wah, apa yang disampaikan sebenarnya semua sudah ada di YouTube saya gitu kan. Tapi ini penting saya ingatkan. Kita sering mengejar yang sunat, mengorbankan yang wajib. Maka dalam apa namanya, kata Syekh Ibnu Athaillah itu termasuk min alamati ittiba'il hawa. Salah satu tanda beribadah mengikuti hawa nafsu. Al musara'ah bin nawafil wa takasul bil wajibat. Bersegera, semangat dalam menjalankan yang sunat-sunat, tapi bermalas-malasan dalam menjalankan yang wajib. Jadi itu tandanya.
Kalau kita beragama semangat dalam menjalankan yang sunat, malas dalam menjalankan wajib, itu berarti beribadah memakai hawa nafsu. Maka penting tadi itu saya ingatkan, ini banyak kita itu beragama begitu. Contoh nih, Anda ini kerja, lalu kalau misalkan saya punya uang, saya kasih buat umroh, berangkat apa enggak? Saya yakin kalau misalkan saya kasih buat kamu, Mas Lutfi, berangkat, ini ada hadiah umroh, berangkat enggak? Berangkat. Berebut. Padahal pahala terbesar daripada umroh lebih besar kerja. Maka jangan bangga karena umroh di tengah jam kerja. Karena umroh nggak ada hukum satu pun yang mengatakan umroh itu wajib. Tapi kecuali umroh yang melekat pada berhaji. Anda berada di majelis ilmu hari ini, kata Rasul, man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa liyata'allamahu aw yu'allimahu khairan fakana lahu ajru ka ajri hajin taman. Barang siapa yang menghadiri, bersegera menghadiri majelis ilmu, mau belajar atau mengajar, maka baginya keluar dari majelis itu dapat pahala haji tam. Jadi kalau hari ini habis duhur kita hadir di sini niatnya menghadiri majelis ilmu, maka lebih besar daripada Anda kemana? Umroh. Umroh pahalanya apa? Ya umroh. Hadir di sini pahalanya apa? Haji tam. Sempurna. Saya yang sudah berhaji saja, pulang dari haji belum tentu dapat pahala haji tam. Tapi Anda datang ke sini meskipun setengah hati, tapi duduk lalu di dalamnya ada majelis ilmu, keluar dapat pahala haji tam yang lebih besar daripada orang pahala haji yang biasa berangkat haji. Karena pasti di sini dinyatakan oleh Rasul, pasti itu keluar dapat pahala haji tam. Jadi itu pentingnya kita dari awal belajar memahami, mengetahui status hukum amal ibadah, perbuatan ibadah. Termasuk di Ramadan, kita itu mabuk agama, euforia di Ramadan itu. Baca Quran ngebut, tapi anak istri keleleran. Ini kan begitu. Orang mau qiyamul lail di masjid atau apa sampai kemudian nggak kerja. Itu namanya maksiat bisa jadi. Yang saya khawatirkan itu kalau maksiat itu. Karena kaidah fikih mengatakan la yutrakul wajib illa biwajibin. Sebuah amal kebajikan nggak boleh ditinggalkan kecuali dengan perbuatan wajib lainnya. Jadi kita itu boleh meninggalkan pekerjaan jika ada sebuah kewajiban. Makanya orang bolos kerja itu dosa besar. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Bolos kerja itu dosa. Kerja wajib, lalu bolos nggak kerja. Padahal kaidah fikih la yutrakul wajib illa biwajibin. Nggak boleh meninggalkan sebuah perbuatan wajib kecuali dengan kewajiban. Makanya Anda kalau misalkan nih kerjakan wajib nih, umroh sunat, itu bertentangan dengan kaidah fikih. Meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunat. Itu yang bahayanya gitu. Bahayanya di situ. Kita bersemangat beragama tapi tidak diikuti dengan sebuah pengetahuan tentang agama itu sendiri, maka bahaya. Maka hati-hati. Pilihlah bobot pekerjaan atau yang memiliki nilai ibadah tertinggi. Maka dalam kaidah usul fikih itu begini, idza tazahamat al-masalih quddimal a'la wa idza tazahamat al-mafasid quddimal akhfa. Jika ada banyak kebaikan-kebaikan berkumpul dalam satu waktu, maka pilihlah sebuah perbuatan yang memiliki nilai bobot lebih tinggi. Kan itu ya? Jadi kebaikan-kebaikan banyak nih. Ada baca Quran, ada salat duha, ada pekerjaan, ada apa lagi? Pilihlah pekerjaan yang memiliki bobot kebaikan tertinggi. Apa kira-kira di situ? Kalau baca Quran itu sunat, kalau sholat duha itu sunat, bekerja wajib, maka kita harus bisa menentukan yang dipilih adalah bekerja. Kalau kita mau tetap juga yang sunnah yang biasa tidak dilakukan, jangan berlama-lama. Habis sholat duha, baca Quran,
Saya khawatir itu tidak dicatat sebagai ibadah. Ya. Karena meninggalkan mengabaikan kewajiban. Dia tidak soleh. Ini ilmu-ilmu dasar ya. Jadi ilmu dasar dalam beragama itu ini. Jadi kita itu patut berbangga sebagai seorang muslim yang kemudian bekerja di sebuah perkantoran atas nama institusi agama. Kita patut berbangga. Karena kerja kita adalah istighfarnya kita. Jadi kita itu sebagai seorang yang birokrat, orang kantoran, zikir kita adalah kerja kita. Kita masuk kantor itu adalah zikir kita, istighfar kita. Guru istighfarnya itu ngajar. Salah kalau guru istighfarnya lalu mojok di masjid, lalu kemudian istighfar di situ. Salah. Saya berani mengatakan itu salah. Birokrat yang harus kerja kantor melayani umat, salah kalau zikirnya mojok di musa baca Quran. Istighfarnya adalah dia dengan tumpukan kertas. Sekali dibuka, itu udah satu istighfar. Kan begitu. Dosen itu istighfarnya adalah ngajar. Nah kita istighfarnya adalah ngantor. Maka kata Rasul, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore hari pulang kerja merasa lelah, tentunya kerja lillah, maka sore itu diampuni dosanya. Bahagia Pak kita Pak. Yang sering ngantor tiap hari masuk pagi pulang sore, pulang insya Allah diampuni. Itu hadis Rasul. Tapi berbeda orang ketika kerja, masuk kerja, nyampe kantor, mojok, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, main YouTube. Enggak masuk di situ. Yang masuk di situ adalah amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lahu. Sore pulang lelah, selama di kantor tunaikan pekerjaannya, maka sore itu diampuni dosanya. Guru begitu, guru berangkat pagi ngajar, pulang lelah, maka sore itu diampuni dosanya. Dosen, petani berangkat pagi nyangkul, pulang sore lelah, diampuni dosanya. Karena zikirnya petani adalah nyangkul. Maka nikmati pekerjaan kita itu sebagai bagian dari istighfar. Insya Allah kalau sudah kayak gini kita beragama secara benar. Maka penting kita tuh ngaji terus dimanapun. Kalau kurang puas tengok YouTube saya, gitu kan. Saya sebenarnya ini sudah saya sampaikan tuntas di YouTube saya. Banyak hal dengan berbagai versi. Saya merasa penting karena ini dianggap ilmu yang menurut saya ilmu puncak. Dari segala hal ilmu puncak itu di sini. Anda penting tahu status hukum ibadah, sebuah ibadah, lalu kemudian Anda bisa memprioritaskan. Ini tuh ada terinspirasi oleh sebuah kasus. Anda tahu Imam Jurej, Wali Jurej tahu? Jurej, saya kalau kayak ya di Palotri apal itu kan itu bahan ceramahnya. Iya. Jurej itu cerita seorang wali. Tapi wali yang berdasarkan karena wali ibadah. Wali itu ada 3 atau 4. Wali terangkat status wali karena ibadah, terangkat wali yang karena status ilmunya, terangkat menjadi wali karena pekerjaannya. Nah, Jurej itu menjadi seorang wali karena ibadah, bukan karena ilmunya. Suatu ketika saking banyaknya beliau beribadah, dipanggil oleh ibunya. Kan di masjid terus hidupnya. Jurej, aku pengen ketemu kamu nak. Tapi karena lagi sedang sholat, Jurej melanjutkan ibadahnya. Karena dia kan wali ibadah. Ibadah terus, walaupun sholat sunat ketika mendengar panggilan orang tuanya tidak menyaut. Ini yang kemudian orang tuanya kesel, lalu dengar oleh Allah, lalu Jurej dikasih ujian. Berupa apa? Dihadirkan seorang pelacur yang menggoda keimanannya sampai kemudian hamil. Tapi bukan oleh dia, bukan. Cuman kemudian baru mau keluar dari masjid. Intinya itu di sini, sebenarnya adalah di sini kalau dalam perspektif fikih, bukan kewaliannya. Orang ketika sholat duha itu kita tahu sunat. Mendengar jawaban orang tua hukumnya wajib. Harusnya ketika sholat sunat mendengar panggilan orang tua, sholat sunatnya dibatalkan. Kalau ketika lagi sholat wajib, oke lah, karena sama-sama wajib kita dahulukan hubungan dengan Allah. Tapi ketika sholat sunat, maka dia harus membatalkan sholatnya dan jawab panggilan ibunya. Ini Jurej karena bukan ulama, tapi wali sufi, wali ibadah, ya
asik dengan ibadahnya, yang kemudian ditegur. Itulah yang kemudian sekali lagi kaidah al-wajib la yutraku illa biwajib menjadi berlaku. Nah, ini menjadi bekal kita semua. Pokoknya kemanapun pegang kaidah itu. La yutrakul wajib illa biwajib. Jadi ini posisi kita, menafkahi anak itu wajib misalnya. Maka nggak boleh diganggu oleh yang lain kecuali yang wajib. Kan begitu? Kita kerjanya wajib, nggak boleh diganggu yang lain kecuali yang wajib. Jadi ibadah-ibadah yang terlihat keren seperti umroh itu nggak bisa mengganggu, menggugurkan status ibadah kewajiban kita. Nah, jadi begitu. Biar benar beribadah. Bukan ibadah pakai hawa nafsu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.